wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2018 akan menjelaskan mengenai inflasi. Baiklah, saya Hilatul Lutfia akan menjelaskan mengenai inflasi. Inflasi itu adalah kondisi perekonomian di mana harga barang dalam suatu negara mengalami kenaikan secara umum dalam kurun waktu yang panjang. Kenaikan harga barang satu atau dua saja tidak disebut inflasi, kecuali barang atau kenaikan tersebut menyebar luas kepada sebagian besar harga barang tersebut. Setelah penjabaran mengenai inflasi tadi, kembali saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis inflasi pertama. Jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Di situ ada demand inflation atau kenaikan permintaan. Jika permintaan semakin tinggi tanpa diimbangi dengan naiknya penawaran, maka harga pun akan naik. Kedua, kenaikan biaya produksi atau cost inflation, di mana semakin mahalnya biaya produksi, maka semakin mahal pula harga jual per unitnya. Dan kedua, jenis inflasi berdasarkan keparahannya, yaitu ada beberapa tingkat. Yang pertama, inflasi ringan, di mana di bawah 10% per tahun. Kondisi inflasi ini tidak mempengaruhi perekonomian saat itu. Yang kedua, inflasi sedang antara 10 hingga 30% per tahun. Dan kondisi ini juga belum mengacaukan perekonomian pada saat itu. Dan berdasarkan keparahannya, yaitu inflasi berat antara 30% hingga 100% per tahun. Kondisi ini adalah kondisi di mana mengacaukan perekonomian pada saat itu. Akhir, tingkat keparahannya yaitu inflasi sangat berat atau hyperinflation, di mana 100% ke atas per tahun. Bila suatu negara mengalami kondisi ini, maka sangat sulit untuk dikondisikan atau dipulihkan. Dan yang terakhir, jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, domestic inflation atau dalam negeri. Hal ini terjadi karena suatu negara mengalami permasalahan perekonomian seperti gagal panen dan percetakan uang baru. Dan yang kedua, imported inflation atau luar negeri. Hal ini terjadi apabila suatu negara mengimpor barangnya ke negara yang mengalami inflasi, otomatis negara tersebut mengalami dampak inflasi. Dan kemudian penyebab serta cara mengatasi inflasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Zakiatul Rahimah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya Zakiatul Rahimah akan menjelaskan penyebab dari inflasi dan cara mengatasinya. Penyebab inflasi tadi ada 6 penyebab inflasi. Pertama, adanya kenaikan permintaan. Kedua, uang beredar yang bertambah. Ketiga, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif. Keempat, terjadinya bencana alam. Kelima, terjadinya defisit pada PBN. Keenam, kenaikan biaya produksi. Baiklah, yang selanjutnya adalah cara mengatasi inflasi. Ada 3 kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Pertama, kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ada 4 kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama, kebijakan diskonto. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga, perubahan cadangan minimum. Dan yang keempat, pemberian kredit selektif. Setelah kebijakan moneter tadi, ada pula kebijakan fiskal. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Dan yang kedua, menaikkan tarif pajak. Dan yang terakhir, ada kebijakan non-moneter. Dalam kebijakan tersebut, ada kebijakan upah, yaitu menurunkan pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh masyarakat. Yang kedua, kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi, yaitu menaikkan produksi dengan cara menurunkan biaya masuk sehingga impor barang meningkat dan jumlah barang bertambah. Itu tadi adalah penjelasan dari definisi inflasi serta jenis-jenis inflasi dan penyebab dari inflasi dan cara mengatasi inflasi. kemudian kami di sini akan menjabarkan mengenai dampak inflasi. Nah, sekarang apakah inflasi itu merugikan? Nyatanya, tidak semua inflasi itu merugikan. Berikut ini dampak dari inflasi.
Dampak inflasi terhadap pendapatan. Pada inflasi ringan mendorong perusahaan untuk memperluas produksinya sehingga pendapatan pun bertambah. Pada inflasi berat, masyarakat berpendapatan tetap mengalami kerugian karena harga barang mahal. Dampak inflasi terhadap ekspor. Karena harga barang dalam negeri semakin mahal, daya saing ekspor pun semakin mahal. Dampak inflasi terhadap minat penabung. Saat inflasi pendapatan real para penabung berkurang karena suku bunga pun menurun, ini menyebabkan berkurangnya minat penabung.